warahmatullahi wabarakatuh. Para mahasiswa yang saya banggakan dan saya muliakan, marilah sama-sama kita panjatkan puji syukur kepada Allah SWT karena ada berkat rahmat dan jayalah kita hari ini telah dapat berjumpa, namun tidak bertatap muka, tapi kita telah dapat melihat wajah saya, namun saya nggak bisa melihat wajah Anda. Dalam hal ini kita memang ini akan mengapa jadi demikian karena kita dari pandemi masalah corona, maka oleh karena itu kami mohon maaf. Kemudian baik itu kita pada hari ini pertama-tama saya memperkenalkan diri. Mungkin ada mahasiswa yang nggak mengenal saya, namun bisa ada di absen, di sorter, itu nama saya tergantung itu bersama waktu. Saya menamatkan pendidikan hukum di Departemen Bapak. Kemudian tahun 96 saya menamatkan pasca sarjana. Tempat tinggal saya memang nggak jauh dari tempat ini, yaitu di komplek Perjuangan Kecamatan Lumata, Desa Lumata, Kampung Lumata. Adapun yang perlu kita sampaikan pada hari ini yaitu tentang masalah pengertian daripada hukum tata usaha negara atau hukum administrasi negara. Sebelumnya kita berbicara tentang masalah itu, kita dahulu membicarakan tentang arti hukum dan pengertian hukum. Sebelum perubahan Undang-Undang 45, Undang-Undang ketiga Undang-Undang 45, kita tidak terdapat negara kita sebagai negara hukum, tidak terdapat negara hukum itu dalam barang tubuh. Setelah perubahan ketiga itu terdapat dalam pasal 1 ayat 3 bahwa negara Indonesia adalah negara hukum. Demikian negara hukum ini diartikan sebagai Rechtsstaat, bukan negara Mahstat. Kemudian juga kita melihat bahwa dalam perkembangannya ini ada dua istilah. Di Inggris itu ada perubahan, ada terjadi istilah rule of law. Itu Eropa kontinental itu mengatakan negara hukum. Negara hukum itu berdasarkan asal hukum itu dari Prancis, ya. Prancis turun ke Belanda, karena Prancis memegang Belanda, maka hukum kita ini turun ke Belanda. Kemudian Belanda menjajah kita, jadi hukum itu kembali kepada kita. Maka kalau bicara masalah hukum itu kita mengacu kepada Belanda dan Prancis. Negara hukum ini, negara Rechtsstaat ini negara di mana semuanya berdasarkan aturan, berdasarkan hukum. Sedangkan negara rule of law itu negara Eropa kontinental, itu negara Anglo-Saxon. Anglo-Saxon itu menganut negara rule of law. Rule of law di sini memang terjemahannya ya sama-sama itu ingin menegakkan keadilan. Kemudian juga para Mama Yamin itu menggunakan istilah negara hukum itu dengan negara Rechtsstaat atau government of law. Jelasnya mengatakan bahwa Republik Indonesia ini adalah negara Rechtsstaat, bukan negara Mahstat, bukan negara yang berdasarkan kepada negara polisi atau negara militer, bukan pula negara kekuasaan. Makanya kita sekarang negara kita tetap negara hukum. Hal ini juga banyak pendapat ahli lainnya yang mengatakan negara ini negara hukum, ya, sebagaimana juga para ahli termasuk Harjon juga M. Harjon juga mengatakan negara kita negara hukum. Kemudian negara hukum ini kita melihat juga negara hukum adalah negara di mana segala sesuatunya tindakan dan perbuatan kita adalah berdasarkan pada hukum. Kemudian sekarang timbul pertanyaan, apa itu negara hukum? Nah, itu dasar dimana kita timbul pertanyaan, apa itu sebenarnya negara hukum? Bagaimana negara hukum itu? Nah, apa itu hukum? Kalau kita mengkaji hukum itu memang suka memberikan pengertian yang jelas. Bagaimana Van Gogh mengatakan masukan jurisdiksi independence memberikan perwakilan. Hukum itu nggak bisa diberikan pengertian yang konkret karena itu dua kali. Makanya Van Gogh mengatakan istilah masukan jurisdiksi independence memberikan perwakilan. Jadi itu merupakan pendapat Van Gogh. Kemudian juga kita melihat bahwa hukum itu memang secara erat sekali dengan aturan, di mana semua tindakan kita dan perbuatan kita harus sesuai dengan aturan. Kemudian juga kita
mengkaji juga masalah di mana hukum itu harus berlaku, berjalan. Berjalan itu apa berlaku? Nah, itu apa hukum itu? Nah, kemudian kita juga melihat bahwa hukum itu sebenarnya banyak orang yang memberikan seperangkat kaedah-kaedah atau untuk mengatur tindakan-tindakan manusia guna mendapat ketentraman dan keadilan. Hal ini dilihat dari keterkaitan hukum dengan keadilan. Yang kedua, jaringan aturan dan peraturan yang mengelilingi kita. Hal ini dapat diketahui melalui istilah seperti melanggar hukum dan mematuhi hukum. Kemudian yang ketiga, pembicaraan sehari-hari hukum berkaitan dengan undang-undang, yaitu hukum tertulis dan hukum tidak tertulis. Karena hukum ini ada hukum yang tertulis, ada yang tidak tertulis. Nah, hukum yang disahkan negara itu hukum tertulis. Hukum tertulis banyak sekali. Kalau hukum tertulis itu sudah jelas, itu undang-undang, peraturan dan semua itu adalah hukum tertulis. Tapi hukum tertulis ini banyak sekali. Di Indonesia ini kita lihat bahwa di Aceh ini misalnya ada hukum kebiasaan itu juga hukum tertulis, karena sebagaimana kita ketahui dalam istilah hukum itu ada norma hukum, norma keadilan, norma asusila, norma agama, ada norma kebiasaan, norma itu semua adalah merupakan kaitan dengan hukum. Kemudian juga kita melihat juga sebenarnya kalau kita lihat tujuan hukum itu apa? Tujuan hukum, tujuan hukum itu adalah merupakan tujuan hukum adalah untuk mengatur tata tertib masyarakat secara adil dan damai. Bagaimana masyarakat bisa adil, bisa damai? Tentu harus ada aturan. Tanpa hukum negara itu akan damai, nggak akan ada keadilan, nggak ada keadil. Keadilan itu, kedamaian itu baru bisa apabila keadilan tercapai. Kalau ada kedamaian baru bisa kita rasakan apabila ada keadilan. Tanpa keadilan nggak akan ada kedamaian. Ini jelas. Jadi kita melihat bahwa hukum juga banyak sekali, seperti Gustav Radroff itu mengatakan ada 3. Pertama, ide dasar hukumnya atau 3 nilai, yaitu nilai keadilan, nilai kemanfaatan, nilai kepastian hukum. Disebut juga sebagai tujuan hukum. Dalam makna yang lain, dengan lain perkataan, tujuan hukum adalah keadilan, kemanfaatan, dan kepastian hukum. Keadilan jelas, keadilan jelas, itu adil, kita semua ingin keadilan. Keadilan bukan bagi semua rata, sebenarnya saya katakan keadilan bukan bagi semua rata, tapi memberikan sesuatu kepada orang itu sesuai dengan kemampuan, sesuai dengan kegiatan, sesuai dengan apa yang dia kerjakan. Kemudian kemanfaatan, ada manfaat hukum apa? Itu ada jelas. Kemudian kepastian hukum, semua itu hukum itu pasti, hukum itu nggak bisa bolak-balik, itu pasti. Jadi ada kepastian hukum. Inilah. Kemudian hukum itu erat dengan kekuasaan. Hukum itu pasti, kalau kekuasaan itu tanpa hukum pasti akan terjadi pelanggaran-pelanggaran, terjadi homo homologous bilim unum kaum pramunas, sebagaimana dikatakan oleh Rasulullah. Nah, dikatakan oleh ahli hukum itu homo homologous bilim kaum pramunas, itu pernah dikatakan oleh para ahli hukum bahwa apabila negara itu tidak ada hukum, berarti negara segala, siapa yang kuat adalah menang, siapa yang punya kuasa itulah yang mendapat kemenangan. Nah, kemudian kita lanjutkan kepada masalah hukum administrasi negara. Hukum administrasi negara ini ada sebagaimana kita lihat bahwa subsidi hukum administrasi negara, pada hukum itu ada hukum publik, ada hukum privat, itu pertama. Hukum publik itu hukum tata negara, dan hukum pidana. Kemudian hukum privat, hukum dagang, hukum pidana, perdata, dan hukum dagang, itu 2. Kalau hukum publik itu hukum ADN dan hukum pidana. Kalau hukum privat itu perdata dan dagang. Nah, kemudian kemudian baru pecah itu dari hukum pidana, hukum itu setelah abad 19 itu pecah menjadi hukum pidana, hukum tambah hukum tata negara dengan hukum HAN. Pengertian tentang HAN, administrasi negara ini di Belanda itu menjadikan satu dengan ADN. Itu di Belanda itu pertama satu dengan ADN. Kita juga ada hal itu, kita juga satu dengan ADN.
Terdapat dua istilah. Kemudian ada yang mengatakan istilah administratif reh, administratif reh. Ada yang mengatakan bestur reh. Kata dasarnya bestur. Kemudian juga ada istilah administratif, diterjemahkan tata usaha, tata pemerintahan, atau tata usaha negara, dan administrasi. Kemudian kata bestur diterjemahkan dengan pemerintahan. Kemudian kedudukan hukum administrasi negara, kedudukan hukum administrasi negara dalam tata hukum Indonesia. Sebelum abad ke-19 itu HAN itu merupakan bagian daripada ADN. Kemudian setelah abad ke-19, HAN itu baru menjadi bagian dari hukum publik, di mana kedudukannya sejajar dengan hukum ADN. Ini bedanya. Jadi setelah abad ke-19 ini perubahan yang sangat signifikan, di mana ADN itu satu hukum, kemudian HAN juga lain bagian. Jadi hukum merupakan bagian dari hukum publik, juga ADN bagian dari hukum publik. Kemudian dalam keberkembangan muncul beberapa istilah. Ada istilah administrasi negara, ada istilah hukum tata pemerintahan, ada istilah hukum tata usaha pemerintahan, ada istilah hukum tata usaha, ada istilah hukum tata usaha negara, ada istilah hukum tata negara Indonesia, ada hukum administrasi negara Indonesia, juga ada hukum administrasi. Ini istilah-istilah ini semuanya objeknya sama, objeknya semua negara, sama objeknya. Kemudian penentuan apa yang dikatakan di pertemuan di bulan itu tanggal 28, 26 sampai 28 Maret 1973 itu hukum administrasi negara itu dengan mengapa ada hukum administrasi negara dengan alasan hukum administrasi negara lebih luas daripada hukum tata usaha negara. Mengapa istilah hukum administrasi negara digunakan? Karena hukum administrasi negara itu lebih luas daripada hukum tata usaha negara. Karena hukum administrasi negara mencakup seluruh kegiatan-kegiatan kehidupan bernegara dalam menyelenggarakan pemerintahan. Juga hukum tata usaha negara hanya sekedar bagian saja dari hukum administrasi negara. Nah, ini jelas kan? Saya kira ini agak jelas. Kemudian administrasi negara keseluruhan apa itu administrasi negara? Administrasi negara ada keseluruhan aparatur negara yang melakukan berbagai kegiatan atau tugas-tugas negara selain tugas-tugas pembuatan undang-undang, kekuasaan itu kekuasaan legislatif dan peradilan, kekuasaan yudikatif itu dalam arti luas. Kemudian pemerintah dan pemerintahan. Kita sering sekali mengatakan pemerintah seolah sama. Ada nggak sama? Pemerintahan itu adalah pelaksana tugas pemerintahan. Pelaksana tugas pemerintahan. Kalau pemerintah itu sedangkan pelaksana tugas adalah pemerintah. Jadi pemerintah ini merupakan lembaga, sedangkan pelaksananya itu pemerintah. Pemerintah organ atau alat aparat yang menjalankan pemerintahan. Ini jelas. Kemudian pemerintahan luas semua alat-alat kelengkapan negara. Dalam arti sempit itu kekuasaan eksekutif. Kalau arti luas itu semua alat kelengkapan negara adalah merupakan administrasi negara. Sedangkan dalam arti sempit hanya kekuasaan eksekutif semata. Kemudian istilah pemerintahan. Pemerintah sebagai fungsi atau bestur melaksanakan tugas-tugas pemerintahan. Pemerintahan sebagai organisasi bestur mempelajari ketentuan susunan organisasi, termasuk di dalamnya fungsi, penugasan, kewenangan dan kewajiban masing-masing departemen, badan, dinas dan juga instansi pemerintahan. Ini sudah jelas seperti. Jadi yang dimaksud istilah pemerintahan itu bukan hanya pemerintahan itu sebagai fungsi, juga fungsi itu melaksanakan tugas-tugas pemerintahan sebagai organisasi, di mana organisasi itu mempelajari tentang ketentuan susunan organisasi, termasuk di dalamnya fungsi, penugasan, kewenangan dan kewajiban masing-masing departemen, badan, dinas dan instansi pemerintahan. Kemudian definisi HAN, definisi hukum administrasi negara. Ini kita kaji definisi apa itu definisi. Menurut
Utrecht itu seorang ahli hukum Belanda, itu mengatakan administrasi negara menguji hubungan hukum yang istimewa yang diadakan akan memungkinkan para pejabat negara melakukan tugas-tugas istimewa atau tugas khusus, tugas istimewa. Kemudian Oppenheim, hukum administrasi negara menggambarkan negara dalam keadaan bergerak. Jadi kalau ada negara bergerak pasti ada langkah diam. Yang diam itu apa? Hukum HTN, hukum tata negara itu dalam keadaan diam. Sedangkan langkah bergerak, Han. Mengapa langkah bergerak? Karena tanpa ada hukum tata usaha negara, tanpa ada hukum administrasi negara, ini nggak ada artinya hukum HTN itu hukum tata negara. Karena yang menggerakkan organisasi adalah hukum administrasi negara. Karena misalnya seorang gubernur atau seorang bupati itu nggak bisa bekerja tanpa ada sekretariat daerah. Gubernur nggak bisa kerja tanpa ada sekretariat daerah, komisi, tanpa ada sekretariat, tanpa ada kepala dinas dan instansi. Juga presiden itu nggak bisa bekerja tanpa ada menteri, tanpa ada sekretariat negara. Jadi yang menggerakkan itu adalah sekretariat negara. Sedangkan lembaga itu adalah kawasan hukum HTN. Sedangkan ini adalah orang menempatkan orang-orang atau pelaksana pemerintahan dalam pelaksanaan kegiatan pemerintahan di Republik ini. Kemudian kita juga melihat Han mengandung dua aspek. Aturan hukum yang mengatur tentang dengan cara bagaimana alat-alat negara itu bisa, ada kelompok negara itu bisa melakukan tugasnya. Yang kedua, aturan hukum yang mengatur alat-alat kelengkapan negara dengan masyarakat. Karena ini Han ini aturan hukum yang mengatur dengan cara bagaimana alat-alat kelengkapan negara itu melakukan tugasnya. Bagaimana melakukan tugasnya? Itu adalah Han. Juga aturan hukum yang mengatur alat-alat kelengkapan administrasi negara dengan masyarakat, hubungan masyarakat dengan negara. Karena tugas administrasi negara ini melayani masyarakat, memberikan kemudahan kepada masyarakat, juga memberikan kedamaian bagi masyarakat. Maka hukum Han inilah mengatur bagaimana caranya untuk alat-alat kelengkapan ini, alat kelengkapan negara ini, administrasi negara bisa menjalankan tugas, bisa menjalankan masyarakat. Ini tugas akhir. Kemudian ruang lingkup hukum administrasi negara. Kita bicara ruang lingkup itu memang agak sukar ya, karena hukum administrasi negara ini merupakan ruang lingkup yang sangat luas. Makanya kalau kita membicarakan tentang ruang lingkup itu menemui kesulitan. Karena ruang lingkup Han itu ya sangat luas, bagaimana saya katakan tadi. Han berkaitan dengan tindakan pemerintahan yang tidak semuanya ditentukan secara tertulis dalam perundang-undangan. Kemudian yang kedua, pembuatan peraturan atau keputusan dan instrumen-instrumen hukum lainnya tidak hanya terletak pada satu lembaga. Kemudian yang ketiga, Han itu berkembang sejalan dengan perkembangan tugas-tugas pemerintahan dan kemasyarakatan. Kita melihat sekarang kita sedikit ulasan, Han itu berkaitan dengan tindakan pemerintahan dan tidak semua ditentukan dalam undang-undang. Ada hal yang tidak ditentukan dalam undang-undang, tapi harus dijalankan karena tidak semua kebijakan dalam masyarakat, kebijakan undang-undang itu dilaksanakan oleh diatur dalam undang-undang. Ada yang diatur di luar undang-undang. Sehingga para pejabat negara itu, sebagai pejabat negara, baik bupati maupun kepala daerah, itu dapat mengambil kebijakan. Kebijakan ini adalah hak semua daripada administrasi negara, para pejabat administrasi negara. Ini kalau tanpa kebijakan, mungkin kalau ada masalah-masalah, kita menjawab ini nggak ada dalam undang-undang. Seorang pejabat dilarang mengatakan bahwa itu tidak ada dalam undang-undang, karena pejabat itu diberikan hak semua untuk menjalankan pemerintahan ini. Tanpa ada undang-undang pun bisa menjalankan ini. Kemudian yang kedua, pembuatan peraturan, keputusan dan instrumen-instrumen lainnya. Tak hanya